Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rahmatullah, saya dari kelas 11 TKJA, dan kali ini saya akan mengajarkan kalian mengenai VLAN. Oke, VLAN atau biasa disebut Virtual Local Area Network. Tapi sebelum saya memberitahu lebih lanjut mengenai VLAN, mari kita beranggapan bahwa di sini ada ruangan dengan berjumlah 9 PC, dengan berisikan 9 PC, yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, misal kita sebutlah VLAN 10. Bagian kedua kita sebut VLAN 20, bagian ketiga yaitu VLAN 30. Lalu tiap-tiap VLAN ini kita konfigurasikan juga IP address-nya, yaitu misalkan 10.0/24, yang kedua 20.0/24, yang ketiga 30.0/24. Lalu anggaplah ini tuh yang pertama untuk engineering. Bagian yang atas ini engineering, kita berikan bandwidth sebesar 10 MB. Lalu yang tengah ini misal kita berikan bandwidth 20 MB karena mungkin untuk programming. Lalu yang ketiga misalkan untuk marketing kita berikan bandwidth sebesar 30 MB. Oke, setelah semua dikonfigurasikan lalu dihubungkan semua PC-PC ini dihubungkan ke switch. Oke, setelah terhubung maka disinilah fungsi VLAN, yaitu untuk memanajemen. Jadi switch-switch tersebut dapat memanajemen PC-PC yang ada di tiap-tiap VLAN. Selain memanajemen, fungsi VLAN juga dapat memecah broadcast domain. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai broadcast domain, yaitu ketika misal PC1 ingin memberikan paket ke PC2, maka PC1 akan memberikan paket ke switch, lalu memberikan paket ke semua PC-nya. Namun, dengan pembagian ini, karena seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah VLAN 10, 20, 30, dengan membagi VLAN-nya, ketika PC1 mengirim paket ke PC2, maka switch tidak perlu memberikan paket ke semua PC yang ada di semua VLAN. Switch hanya perlu mengirimkan paket, misal PC1 ke PC2. PC1 akan mengirimkan paket ke switch, lalu switch akan mengirimkan paket ke PC2 dan PC3 yang ada di VLAN 10. VLAN 20 atau VLAN 30 tidak akan mendapatkan paketnya. Jadi lebih efisien. Itulah fungsi VLAN. Lalu kita lanjut. Teman-teman, kita lanjut. Setelah kita mempelajari yang sebelumnya, kita bakal mencoba mengkonfigurasikan VLAN. Oke, di sini kalian perhatikan baik-baik. Saya memiliki topologi di mana ada 3 PC dan 3 PC lagi di kanan kiri. Semuanya terhubung ke dalam satu switch. Lalu ini tuh saya akan masukkan ke dalam VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk VLAN-nya, teman-teman bebas, nggak perlu 10 atau 20 karena angkanya ada banyak. Namun untuk range-nya dari angka 1 sampai 4096. Jadi tidak boleh lebih dari 4096. Oke, untuk IP-nya saya akan konfigurasikan menggunakan 10.0/24 untuk VLAN 10, lalu 20.0/24 untuk VLAN 20. Ngomong-ngomong, di sini untuk masing-masing PC-nya kalian juga konfigurasikan IP-nya. Seperti contoh, untuk PC 0 sudah saya masukkan dengan IP networknya 10.1. Kesininya titik 2, titik 3, lalu yang ini titik 20.1, titik 20.2, nah titik 20.2, dan di bawahnya 20.3. Oke, setelah semuanya terkonfigurasi, mari kita coba membuat VLAN. Kita mulai dari VLAN 10 dulu. Kita masuk ke switch-nya, lalu kita enable, kita masuk ke mode global configuration. Sini kita buat VLAN 10. Setelah kita buat VLAN 10, kita beri nama, misalkan programming. Oke, setelah diberi nama kita exit. Oke. Oke, untuk komen cara kalian dapat melihat VLAN yang sudah kalian buat seperti tadi programming yang sudah saya buat. Kalian cukup ketikkan do show VLAN brief. Oke, di sini kita lihat. Oke, ini VLAN 10 dengan nama programming aktif. Berarti saya sudah berhasil membuat VLAN 10. Ngomong-ngomong, untuk semua PC-PC yang di sini itu sudah default masuk ke VLAN 1. Jadi kalau kita mengirimkan paket misal dari PC 0 ke PC 1, si switch-nya akan memberikan kode MAC address ke semua PC. Namun setelah kita konfigurasikan, misal dari PC 0 masuk ke switch, MAC address yang akan dikirimkan hanya masuk ke VLAN yang dari PC 0 tersebut.
Oke, di sini dapat kalian lihat untuk PC 0 ini menggunakan interface FA01. Lalu untuk PC 1, lalu untuk PC 1 FA02 dan PC 2 FA03. Dapat kalian lihat di sini ya ininya FA03. Nah, setelah kalian tahu di mana interface-nya, sekarang kita bakal coba masukkan 3 PC ini ke VLAN 10 dengan nama programming tadi. Caranya, kalian interface, lalu kalian masukkan range, supaya semuanya dapat masuk. Namun, saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara seperti ini. Oke, kita sudah masuk ke interface FA01, berarti kita sudah masuk ke PC 0. Oke, setelah itu, switch port, mode akses. Oke, lalu switch port, akses, VLAN 10. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berarti FA01 sudah masuk ke switch port VLAN akses VLAN 10. Berarti sudah masuk ke VLAN 10. Oke, sekarang kita bakal cek apakah benar sudah masuk. Do show VLAN brief. Kita lihat. Dapat kalian lihat di sini, VLAN 10 dengan nama programming memiliki interface FA01 di dalamnya. Berarti kita sudah berhasil memasukkan PC 0 ke dalam VLAN 10. Oke, sekarang kita lanjut masukkan PC 1 dan PC 2. Oke, untuk cara memasukkan banyak PC sekaligus ke dalam satu VLAN, kita bisa menggunakan komen yang namanya interface. Tadi setelah interface, kalian langsung masukkan ke FA. Namun, jika kalian ingin memasukkan langsung banyak, langsung pencet saja, ketikkan saja range FA 0/, kita lihat dari mana sampai mana, 2 sampai 3. Oke, kita coba 2/3. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita enter saja. Dan setelah kita masuk, seperti tadi, kita switch port mode akses. Berarti kita sudah mengakses switch portnya. Lalu kita switch port akses VLAN 10. Dan yap, interface dari 0/2 sampai 3 sudah masuk ke dalam VLAN 10. Mari kita cek lagi. Do show VLAN. Oke. Di sini kalian lihat untuk VLAN 10 nama programming memiliki interface 01, 2, dan 3. Berarti semuanya sudah benar dengan masuk ke VLAN yang kita inginkan. Oke, kita lanjut membuat VLAN 20 untuk yang di kanan. Oke, kita beri nama misal marketing. Oke, setelah kita beri nama, kita exit. Lalu kita cek lagi. Oke, sudah masuk ya. VLAN 20 bernama marketing aktif. Oke, sekarang kita bakal masukkan ketiga PC di kanan ini ke dalam VLAN 20 ini. Oke, kita masukkan interface range. Kita lihat interface-nya dari 4 sampai 6. FA 0/4 sampai 6. Oke, setelah 6 kita switch port mode akses. Lalu kita masukkan lagi switch port akses VLAN 20 karena kita bakal memasukkan interface 0/4 sampai 6 ini ke VLAN 20. Oke, setelah berhasil kita exit. Lalu kita cek apakah sudah benar masuk. Do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN 20 dengan bernama marketing sudah dimasukkan oleh interface FA04, 05, dan 06. Berarti 3 PC ini sudah masuk ke VLAN 20. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai broadcast domain, biasanya ketika suatu PC mengirimkan paket, misal dari PC 0 ke PC 1, PC 0 akan mengirimkannya ke switch, lalu switch akan melakukan pengiriman MAC address ke semua PC yang terhubung dengan switch tersebut. Namun, karena kita sudah memasukkan VLAN 10 ke 3 PC ini, jadi ketika PC 0 akan mengirimkan pesan ke PC 1,
Switch-nya hanya akan mengirimkan MAC address ke PC 1 dan 2 yang ada di VLAN 10. Oke, langsung saja kita coba ke mode simulation saja. Oke. Misal dari PC 0 ke PC 1. Oke, di sini sudah ARP ya. Kita lihat. PC 0 mengirimkan paket ke switch, lalu paket ARP-nya dikirimkan ke PC 1 dan PC 2. Oke, PC 3, 4, dan 5 tidak kebagian karena mereka sudah memasuki VLAN yang berbeda. Namun, karena kita memilih PC 1 untuk target paketnya tadi, jadi PC 2 di sini ada animasi X. Kita lanjut, PC 1 membalas setelah didapatkan bahwa dia adalah PC 1, PC 0 kembali ngeping. Dan selesai. Seperti itulah konfigurasi VLAN. Kita lanjut. Setelah kita belajar mengenai konfigurasi VLAN dengan satu topologi, kali ini kita bakal lanjut mempelajari mengenai cara terang. Oke, kita bakal mempelajari terang dengan dua topologi. Di sini saya sudah membuat topologi keduanya. Saya juga sudah mengatur IP-IP-nya. Di sini misalkan sebelumnya 10.0 berarti kan 10.1, 10.2, 3. Lalu ini 20.1, 2.3. Di sini untuk VLAN 10 kita lanjut 10.4, 5, 6. Lalu di sini 20.4, 5, 6 juga. Oke, setelah saya konfigurasikan semua dengan netmask yang sama yaitu 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita bakal membuat VLAN-nya dulu. Conft, lalu VLAN 10, name, programming, lalu VLAN, kita exit, VLAN 20, name, marketing. Oke, kita exit, lalu kita masukkan yang dari VLAN 10 PC-nya ke VLAN 10 lagi. Sudah saya ajarkan ya, interface, range, FA 0/1 sampai 3. Oke, di sini kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Setelah itu kita exit, lalu interface range lagi FA 0/4 sampai 6. Oke, lalu kita masukkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Oke, lalu kita exit, do show VLAN brief. Oke, di sini seperti yang bisa kalian lihat. Oke. Di sini seperti yang bisa kalian lihat, semuanya sudah masuk ya. Dari FA01 sampai 3 ke VLAN 10, lalu 4 sampai 6 ke VLAN 20. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu terang. Jadi dengan kalian melakukan terang simpelnya, misal kalian melakukan terang di port 0/7, di sini interface 0/7. Maka port tersebut dapat bertugas untuk mengizinkan dua atau lebih switch agar bisa saling berkomunikasi. Oke, seperti itu ya untuk terang. Lalu cara melakukan terangnya adalah, oke, kalian ke sini lalu masukkan ke interface-nya FA 0/7 karena di 0/7 ini kita bakal melakukan terang. Switch port mode terang. Oke, setelah kalian masuk ke mode terang, di sini kalian sudah masuk ke mode terang, lalu kalian dapat melihat port berapa saja yang sudah dijadikan terang. Caranya kalian exit, do show interface terang. Oke, di sini dapat kalian lihat FA07 sudah menjadi terang. Oke. Lalu di sini juga kalian dapat melihat VLAN yang diizinkan untuk masuk ke port 7, ke terang yang di port 7 adalah 1 sampai 1005. Lalu ini 1, 10, 20 adalah VLAN yang sudah mencoba masuk ke trunking di VLAN 07. Untuk pengizinan VLAN di sini dapat kita konfigurasikan juga dengan cara kita masuk lagi ke interface FA 0/7, lalu switch port terang allowed VLAN 10 dan 20, misal seperti itu. Lalu kita do show interface terang.
Oke, tadi yang sebelumnya 1 sampai 1005, sekarang menjadi 10 dan 20 saja VLAN yang diizinkan untuk masuk ke trunking 0 sampai 7. Lalu mari kita coba apakah trunk kita sudah berhasil dari VLAN 10 yang ada di topologi 1 ke VLAN 10 yang ada di topologi 2. Kita coba lagi dari 1 ke 7. Oke, hasilnya successful. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 8. Hasilnya successful lagi. Dapat kalian bisa lihat di kanan bawah. Misal dari VLAN 20 di PC 3 ke VLAN 20 di PC 11. Hasilnya successful lagi. Oke, seperti itu saja. Lalu kita lanjut lagi. Teman-teman, kita lanjut. Setelah kita mempelajari mengenai trunk dengan dua topologi, di sini saya sudah membuat topologi ketiga yang terbaru lagi. Namun tidak terlalu berbeda jauh caranya dengan topologi kedua. Kalian cukup lanjutkan saja dari VLAN 10. IP terakhirnya adalah titik 6. Berarti di sini 10.7. Oke, 10.7, 8, 9. Begitu juga dengan VLAN 20, 7, 8, 9. Saya juga sudah masukin mode terang di switch yang ini. Kita bisa lihat switch port, do show inter terang. Oke, sudah mode trunking ya di port 07. Berarti di sini sudah mode terang, sudah dikonfigurasikan juga IP-nya. Sekarang kita bakal belajar mengenai multi-layer switch. Oke, di sini kita bakal melakukan trunking pada multi-layer switch ke switch yang ada di topologi ketiga ini. Oke, kita masukkan dulu ke switch. Lalu interface FA08 karena di sini 8 ya yang terhubung dengan multi-layer switch. Lalu switch port mode trunk. Oke, setelah mode trunk kita juga masukkan mode trunk di multi-layer switch ini. And conft interface FA0/1 switch port mode trunk. Oke, di sini seperti yang kalian bisa lihat, comment rejected berarti ditolak karena encapsulation-nya itu auto ya. Oke, jadi maksudnya apa? Seperti yang bisa kalian lihat di sini, trunk itu ada dua jenis. Yang pertama itu ESL. Ini tuh biasanya untuk Cisco. Jadi switch dengan dari Cisco diterangkan ke switch dari Cisco lagi, itu berarti sedang melakukan terang metode ESL. Namun untuk yang .1Q ini tuh open standar ya. Berarti dari switch Cisco melakukan terang ke switch yang lain, itu tuh berarti melakukan terang yang .1Q. Nah, dari sini kita bisa lihat switch yang di sini tuh ketika kita do show int terang. Oke, saat kita lihat di sini, ketika kita melakukan terang, switch tersebut langsung otomatis masuk ke mode .1Q. Oke, berarti di sini hanya support .1Q karena switch yang ini memang support .1Q doang. Tapi untuk yang multi-layer switch ini tuh support keduanya, yaitu ESL dan juga .1Q. Tapi karena dia belum disetting menggunakan .1Q atau ESL, dia jadi bingung harus pakai yang mana. Oleh karena itu kita harus setting dulu dengan komennya switch port trunk encapsulation .1Q. Oke, jadi sebelum switch port mode trunk, kita switch port trunk encapsulation .1Q. Oke, setelah itu kita baru bisa switch port mode trunk. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk ESL dan .1Q serta cara melakukan terang di multi-layer switch. Nah, untuk berikutnya kita bakal mempelajari, kita lanjut belajar Dynamic Trunking Protocol atau biasa disingkat DTP. Untuk Dynamic Trunking Protocol ini ada mode akses, trunk, dynamic auto, dan dynamic desirable. Untuk mode akses biasanya menuju ke end device. Kalau untuk mode trunk itu ke switch. Oke, di sini dapat kalian lihat seperti di tabel DTP-nya. Misalkan ada dynamic auto ketemu dynamic auto, maka menjadi akses. Kalau dynamic auto ketemu dynamic desirable menjadi trunk. Oke, untuk contohnya bisa kalian lihat di sini. Misal ada switch 1 dan switch 2 yang saling terhubung. Untuk switch 1 di setting menjadi dynamic desirable. Untuk switch 2 dikonfigurasi menjadi dynamic auto. Maka akan menjadi trunk. Oke, seperti itu ya untuk teorinya.
kita lanjut ke prakteknya. Teman-teman, kita lanjut ke praktek Dynamic Trunking Protocol. Oke, kita bakal coba beri contoh. Misal di sini ada dua switch yang terhubung. Oke, setelah terhubung, kita dapat melihat mode switch ini menjadi mode apa. Caranya, kita masuk ke switch. Oke, ini dia cara melihat mode switch itu sedang dalam mode apa. Yaitu show interface FA01. Karena port FA01 inilah yang bakal kita lihat dalam mode apa. Switch port. Oke, dapat kalian lihat di sini. Ini adalah administratif mode, berarti ini adalah modenya, yaitu dynamic auto. Dan ini tuh defaultnya ya, jadi ketika kalian menggunakan switch baru, berarti default modenya adalah dynamic auto. Lalu hasilnya akses. Karena dynamic auto, ketemu dynamic auto, maka hasilnya akses. Sesuai yang di tabel ya, kalian ingat-ingat yang ada di tabel. Kita cek juga di sini apakah sama-sama dynamic auto. Interface FA0/1. Oh, maaf, show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini juga sama dynamic auto dan hasilnya akses. Karena dynamic auto ketemu dynamic auto, hasilnya akses. Sekarang saya akan mencoba bagaimana misalkan di sini dynamic desirable, namun di sini terang. Jika kita mengikuti tabelnya, berarti hasilnya adalah terang. Apakah benar? Mari kita coba ya. Pertama kita conti, lalu interface FA0/1. Lalu kita switch port mode dynamic desirable ya. Oke. Setelah kita masukkan mode dynamic desirable, di sini kita akan mode terang. Conti interface FA0/1, lalu switch port mode terang. Oke, jika teori yang ada di tabel tersebut benar, maka harusnya hasilnya adalah terang. Sekarang mari kita lihat. Do show interface FA0/1 switch port. Oke, dapat kalian lihat di sini modenya terang dan hasilnya adalah terang. Karena terang ketemu dynamic desirable, itu hasilnya terang ya. Kalian jangan lupain tabelnya. Kalian harus hafalin tabelnya ya. Do show, kita coba lihat di switch ke satunya lagi apakah benar hasilnya terang. Interface FA01 S. Oke, di sini dynamic desirable adalah modenya dan hasil atau mode yang sering dijalankannya adalah terang ya. Sesuai dengan tabelnya, begitu teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, setelah kita belajar tentang DTP tadi, sekarang kita lanjut belajar mengenai tag dan untag. Maksudnya apa? Itu tuh maksudnya ditandai dan tidak ditandai. Oke. Maksudnya tuh misal nih, kita masuk dulu ke modul simulasi. Oke, misal kita mau mengirimkan pesan di VLAN 10 PC8 ke VLAN 10 di PC2. Oke, dapat kita lihat di sini. Kita ke langkah berikutnya. Pesan tersebut dikirimkan ke switch, lalu ke switch lagi, dan langsung ke PC2. Nggak nge-broadcast dulu ke PC-PC yang lainnya. Itu tuh tandanya PC8 dan PC2 ini sudah berkenalan alias sudah tag, ditandai. Ciri-ciri sudah di tag itu tuh ketika kalian lihat, ketika mengirimkan broadcast itu ada tulisan .1q seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada .1q-nya. Itu tuh berarti sudah ditandai si PC2 ini oleh PC8 yang tadi. Kalau nggak ada tulisan .1q-nya, berarti belum ditandai alias untag. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita bakal coba praktekkan cara konfigurasi native VLAN. Oke, seperti yang sudah kalian pelajari tentang tag dan untag, dengan menggunakan native VLAN, cara mengkonfigurasinya, misalkan di sini dapat kalian lihat and conti do show terang. Oke, dapat kalian lihat di sini ada native tulisannya 1. Ini tuh sudah default natifnya ya. Sekarang kita bakal coba ganti natifnya ini menjadi misalkan native VLAN 10. Oke, kita coba switch. Kita masuk dulu ke interface yang mau diubah native VLAN-nya. Karena di sini dari
Misal FA07 di switch 1 dan FA07 di switch 2. Oke, kita masuk ke interface FA07. Lalu switch port terang native VLAN 10. Oke. Setelah itu kita masuk ke switch keduanya. And config interface FA07, lalu switch port terang native VLAN. Switch port terang native VLAN 10. Oke, setelah semuanya menjadi native VLAN 10, kita coba lihat ya, do show interface terang. Oke, di sini sudah bisa kalian lihat ya. Untuk yang FA07, native VLAN-nya sudah menjadi 10, sudah tidak default lagi. Begitu juga dengan yang di switch 0 ini. Do show interface terang. Oke, di sini juga sudah menjadi 10. Oke, apa fungsinya dengan kita mengubah native VLAN ini? Dengan kita mengubah native VLAN-nya menjadi 10, berarti misalkan sebelumnya kita sudah coba mengirimkan pesan dari PC8 ke PC2 dan itu di tag, ditandakan. Dengan kalian mengubah menjadi native VLAN 10, jadi sama-sama VLAN 10 dan sudah dinatifkan, berarti pesan yang dikirimkan PC8 ke PC2 sudah tidak perlu di tag lagi. Oke, kita coba ya. Lihat dari PC8 ke PC2. Oke, coba next. Oke, dapat kalian lihat di sini sudah tidak perlu di tag lagi. Oke, cara kalian kembalikan ke defaultnya bagaimana? Cara balikan ke defaultnya mudah saja. Kalian cukup lakukan hal yang sama, yaitu masuk dulu ke interface-nya FA0/7, lalu switch port terang native VLAN 1. Oke, dengan kalian masukkan lagi ke VLAN 1, berarti kalian sudah mengembalikan native VLAN-nya ke default lagi. Interface FA07, switch port terang native VLAN 1. Oke, sekarang semuanya sudah menjadi default lagi. Yang sebelumnya native VLAN 10 menjadi native VLAN 1 lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri.